Ia mewarisi ketampanan ayahnya Dharmendra, salah satu anggota dari klan Deol, Bobby Deol. Nah, wajah Deol-Deol ini memang khas banget nih ya. Ada kakak Bobby, Sunny Deol misalnya. Sepupunya Abai, ponakannya Karan, saudari tirinya Esha sampai ke anak-anak mereka tuh. Wah, Dharmendra sepertinya mahir ya mencetak wajah-wajah tampan dan cantik. Nah, hanya satu kekurangan dari anggota-anggota Deol nih. Karir awal mereka mungkin sangat melejit semuanya, tapi mereka juga cepat kalah bersaing dari yang lainnya. Dulu Sunny Deol dianggap sebagai si pencetak blockbuster. Kemudian ada Abai, aktor kontemporer. Esha si aktris tak biasa, dan Bobby Deol aktor yang sangat dipuja-puji wanita. Aneh saja mereka ini semua hilang seiring berjalannya waktu. Kalian tahu nggak sih, untuk melestarikan eksistensi Deol Family, mereka membentuk rumah produksi film sendiri dan membuat film mereka sendiri. Yang namanya bisnis ya, ada tuh film mereka yang hit, ada juga film mereka yang flop. Kali ini kita akan membahas salah satunya dulu. Bobby Deol, inilah dia faktanya. Punya wajah tampan tentunya itu tidak menyelamatkan Bobby dari wanita-wanita di sekitarnya. Semuanya pada pengen tuh dipacari sama si Bobby, termasuk si Nilam Kotari ini. Aktris cantik ini berpacaran dengan Bobby Deol selama hampir 5 tahun kabarnya. Sebenarnya Bobby dan Nilam ini bisa saja menikah kapan saja. Hanya saja Dharmendra, ayah Bobby, tak mau putranya menikah dengan seorang aktris. Kira-kira ada apa ya? Padahal Dharmendra sendiri nikahin aktris tuh. Selama berpacaran, Bobby Nilam tak mau mengakui hubungan mereka. Tapi karena Nilam kayaknya sakit hati banget nih tidak direstui ayah Bobby, ia lalu mengakuinya dan membeberkannya ke media. Bersama dengan klarifikasi itu, Nilam mengatakan sebab putusnya dengan Bobby bukan karena pihak ketiga, seperti yang dikatakan media ternama Stardust tuh. Nah, menurut media Stardust nih, Nilam Bobby putus karena pejabat. Butuh waktu yang lama untuk saya sadar saya tidak akan bahagia bersama Bobby, kata Nilam. Karena 5 tahun tanpa pergerakan adalah buktinya, pikir si Nilam. Lagian yang mau nikah bapaknya apa anaknya sih? Bobby telah menciptakan film-film hit seperti Barsat, Gupt, Karib hingga komedi Chorma Chaeshor. Semuanya membuktikan keserbabisannya sebagai aktor. Tapi nih fakta sebenarnya, Bobby ini belum bisa mencapai standar yang ditetapkan oleh kakak dan ayahnya. Kalian pada heran gak sih, mengapa aktor-aktor terkenal era 90-an banyak yang menghilang? Jawabannya karena mereka ini tidak memakai tim manajemen kartisan di masa itu. Seperti yang dialami oleh Bobby Deol misalnya. Ia menyayangkan dulu tak memakai tim kartisan dan hanya menerima film secara sembarangan. Nah, tim manajemen kartisan ini penting ya teman-teman. Si aktor bisa bertahan tuh karena mereka-mereka ini. Bobby menyaksikan perubahan Bollywood yang signifikan dan menyadari dirinya digantikan pendatang baru. Kata Bobby selama fase itu, ia menjadi pecandu alkohol karena depresi dengan kegagalannya. Dan yang paling menyakitkan nih, kata Bobby, anak-anaknya selalu bertanya kepada ibunya, mengapa ayahnya tak pernah pergi kerja gitu, katanya. Ya, memang saya tidak mendapatkan pekerjaan saat itu, kata Bobby. Nah, kalian sudah pada tahu dong siapa yang selamatkan karir Bobby saat itu? Iya, dia Salman Khan yang membawa Bobby ke produser-produser. Kita semua tahu dong kalau Bobby dan Twinkle ini memulai debut mereka bersama-sama, ya kan? Film itu adalah film hit dan semua mengatakan bahwa Bobby dan Twinkle terlibat cinta lokasi. Kalau yang ini sih memang benar ya rumornya. Soalnya si Bobby mengakui pergi berkencan dengan Twinkle pada hari pertama mereka bertemu. By the way, apakah berkencan itu bisa disebut pacaran? Mereka sering bertengkar karena hal-hal kecil layaknya dua orang kekasih. Dikabarkan kalau hubungan Bobby dan Twinkle ini berlanjut bahkan setelah Twinkle menikah dengan Akshay. Pernah satu kali Twinkle dan Bobby kedapatan sedang berjemur bersama di sebuah kapal, sementara Akshay menyaksikannya sendiri. Wow, bener nggak nih kira-kira beritanya? Karena itu menjadi berita utama semua media kala itu, Bobby punya caranya sendiri nih untuk mengklarifikasi. Kata Bobby, saat itu ia bersama Akshay pergi untuk syuting Ajnabi. Kebetulan saja ia bertemu Twinkle dan mungkin mengobrol berdua.
Kami tidak melepas pakaian dan berjemur seperti kata media. Lagian Akshay sahabatku, kata Bobby. Nah, begitulah ceritanya. Gak ada yang mencurigakan kan menurut kalian? Hampir sama yang berhubungan dengan Kareena Kapoor adalah hal kontroversial. Salah satu film yang berjudul Ajnabi sepertinya menjadi ajang perkelahian nih. Bukan cuma sama Bipasha loh Kareena bertengkar hebat di film itu, tapi juga bersama istri Bobby Deol yang bernama Tania. Sama Bipasha, Kareena bertengkar cuma karena rebutan desainer kostum. Tapi kalian tahu gak sih, ternyata istri Bobby ikut membantu Bipasha tuh untuk kostumnya. Jadi secara langsung Tania ikut terlibat kan? Nah, hal itu membuat Babita, ibu Kareena, sangat marah. Tapi Babita marahnya malah ke Bobby Deol, bukan istrinya. Bagi Bobby sih, perseteruan istrinya dan Babita itu tidak mengganggunya. Tapi Tania tidak terima itu saat mendengar suaminya dimarahi oleh Babita. Tania mengecam Babita dan Kareena Kapoor terlibat perkelahian buruk dengan Tania. Saking marahnya si Tania ini, katanya ia sampai menampar Kareena Kapoor. Begitulah awal mulanya Kareena dan Tania terlibat perkelahian. Dan tahukah kalian karena masalah itu, katanya si Kareena mengganti Bobby tuh di film Jab We Meet. Entahlah apa info itu benar atau tidak, pasalnya mereka pada nggak ngaku tuh kalau mereka tidak saling berbicara. Cowok tampan dan macho seperti Akshay, Ajay, dan Bobby emang gak pernah sepi ya dari wanita. Mereka inilah pemecah rekor paling banyak mencari aktris di Bollywood. Bagi Bobby Deol, aktris seperti Mamta Kulkarni, Pujabat, Nilam, hingga Twinkle diantaranya pernah dekat dengannya. Ada juga nih dari kalangan desainer yang bernama Priya Sachdev. Ia, Priya, dan Bobby sama-sama sudah menikahi pasangan mereka masing-masing saat keduanya dikabarkan berpergian bersama. Dikabarkan kalau memang antara Bobby dan istrinya saat itu lagi ada masalah. Begitupun dengan Priya yang pada faktanya memang akan bercerai dari suaminya. Nah, hubungan Bobby dan Priya ini dimulai saat Bobby berjalan di fashion show rancangan Priya. Untungnya hubungan itu tidak berjalan serius dan Bobby kembali ke istrinya. Lagian ya, si Priya ini hobi banget tuh deketin suami orang. Suami karisma saat itu juga dideketin sama si Priya ini. Priya mendekati Bobby karena ambisinya untuk menjadi aktris Bollywood katanya. Wah, si Priya make jurusnya Kang Genani rupanya, deketin anak-anak nepo untuk berkarir. Tapi Priya tetap gagal. Tidak nyangka pria maco seperti Bobby Deol ini ternyata takut pada kegelapan dan sedikit hantu. Bobby selalu memastikan lampu kamarnya menyala terang setiap malam. Ia akan terbangun kalau ada yang mematikan lampu kamarnya waktu kecil katanya. Parno banget sih si Bobby ini ya. Ayahnya sampai bilang ke Bobby tuh kalau tidak ada yang namanya hantu. Sekarang mungkin sudah nggak fobia lagi dong sama kegelapan. Kan udah ada anak-anaknya juga. Malu kan? Tahu nggak sih? Bobby ini adalah orang yang tidak pernah berkompromi masalah fashionnya. Bayangkan ia sampai punya 1.500 kemeja, 250 celana panjang, 200 kacamata hitam, 100 ikat pinggang, dan 150 parfum di lemari pakaiannya. Ingat ya kalian, bergaya sesuai budget kalian saja ya. Itulah fakta-fakta Bobby Deol. Bobby saat ini baiknya sudah kembali sibuk di dunia peran. Film web seriesnya berjudul Ashram membuatnya dapat penghargaan aktor terbaik. Semoga terus berjaya ya Bang Bobby.